Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia Purnama Putri, NIM 111170060 dari Teknik Komunikasi Geologi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proposal tugas akhir. Untuk judul yang saya ambil yaitu pengaruh sistem hidrogeologi lokal terhadap model konseptual panas bumi di wilayah Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian latar belakang dari proposal saya, yaitu Indonesia memiliki 299 prospek panas bumi yang tersebar di sepanjang jalur vulkanik yang dimulai dari bagian barat Sumatera, berlanjut ke Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, selanjutnya berbelok ke arah utara melalui Maluku dan Sulawesi. Kemudian rangkaian jalur vulkanik itu disebut lingkaran sabuk gunung api, di mana hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar. Kemudian pada gambar yang tertera tersebut, yaitu rangkaian gunung api Merapi, Merbabu, Telomoyo, Ungaran. Deretan gunung api yang ada di Indonesia, salah satunya yang ada di gambar tersebut terletak di Pulau Jawa. Panjang deretan gunung api ini adalah 40 km dengan Merapi Merbabu 10 km dan Merbabu ke Ungaran 30 km. Kemudian salah satu daerah dengan prospek panas bumi adalah Gunung Ungaran yang terletak dalam Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya manifestasi panas bumi di beberapa tempat seperti yang ada di wilayah Gunung Ungaran, yaitu Gedong Songo. Manifestasi yang dapat dijumpai berupa fumarol, mata air panas, tanah panas, dan batuan teralterasi. Gunung Ungaran merupakan salah satu daerah proses panas bumi yang belum dikembangkan dengan potensi 50 MW. Kemudian maksud dan tujuan dan metode penelitian ini adalah maksud dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi geologi lokasi penelitian dan menghimpun data geokimia air serta mengetahui kontrol sistem hidrogeologi lokal terhadap sistem panas bumi lokasi penelitian. Kemudian tujuannya adalah untuk membangun model konseptual sistem panas bumi di lokasi penelitian dengan sekitar lokasi penelitian dan regional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode deskriptif, yaitu metode pengamatan pengukuran aktual di lapangan, dan analitik, yaitu metode pemrosesan data untuk memberikan gambaran aktual di lapangan dan mengintegrasikan data lapangan dan uji laboratorium. Tahapan penelitian terdiri dari 4 tahapan yang meliputi sebagai berikut. Pertama, tahap pralapangan atau persiapan, tahap penelitian lapangan, yang ketiga tahap pasca lapangan, yang terakhir tahap penyusunan laporan dan penyajian data. Dasar teori. Sistem panas bumi terdiri atas 4 hal utama, yaitu batuan reservoir permeabel, sistem hidrologi yang membawa air dari reservoir ke permukaan, sumber panas atau heat source, serta cap rock atau clay cap. Dari sudut pandang geologi, sumber energi panas bumi berasal dari magma yang berada di dalam bumi. Magma dengan densitas rendah pada proses magmatisasi mendorong batuan penutupnya. Tekanan dan suhu magma mengontrol proses pergerakan tersebut. Magma yang sampai ke permukaan membentuk kerak batuan. Bagian bawah kerak batuan tetap cair dan panas serta tidak dapat menerobos ke permukaan serta yang diperlihatkan pada gambar di samping ini. Menurut Saptaji tahun 2009, sistem hidrotermal dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Sistem reservoir temperatur tinggi dengan suhu di atas 225 derajat Celcius. Yang kedua, sistem reservoir temperatur sedang, suhunya antara 125 derajat Celcius sampai 225 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, sistem reservoir temperatur rendah dengan suhu kurang dari 125 derajat Celcius.
Geologi regional yaitu morfologi Gunung Ungaran di bagian selatan tersusun oleh batu pasir vulkanik dan breksi berumur kuarter. Di bagian tengah hingga utara tersusun oleh breksi vulkanik Ungaran tua dan formasi Kali Biuk yang ditutupi endapan aluvial di bagian utara. Komposisi batu yang terdapat di Gunung Ungaran cukup bervariasi, terdiri atas basal olivine, andesit piroxen, andesit hornblende, dan gabbro. Batuan ubahan dijumpai di sekitar Gedung Songo yang ditunjukkan oleh munculnya mineral-mineral halosit, kaulinit, silika amorf, kristobalit, ilit, markasit, dan pirit. Kemudian penyebaran satuan batu geologi permukaan Gunung Ungaran dapat dilihat pada gambar geologi yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Peta geologi di samping ini yaitu peta Gunung Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terus ada tanda segi 4 adalah daerah panas bumi Gedung Songo. Kemudian stratigrafi regional, stratigrafinya pada atas permukaan, yaitu geologi permukaan Gunung Ungaran didominasi oleh batuan vulkanik berumur kuarter. Sistem panas bumi yang berkembang di Gunung Ungaran berada pada zona depresi di mana muncul kerucut-kerucut muda di dalam depresi tersebut, seperti Gunung Gugon dan Gunung Mergi. Menurut Budiarjo tahun 1997, stratigrafi Gunung Ungaran dan sekitarnya dari yang tertua hingga termuda adalah batuan gamping vulkanik, breksi vulkanik 1 termasuk formasi penyayatan, batu pasir vulkanik termasuk formasi Kaligetas, batu lempung vulkanik termasuk formasi Kerek, lava andesit 1, batuan gunung api Gajah Mungkur, andesit porfiritik 1 termasuk formasi penyayatan, Briksi 5 vulkanik, 2 batuan gunung Kaligesik, Briksi vulkanik 3 andesit porfiritik 2 lava andesit 2, dan aluvium. Kemudian pada bawah permukaan, geologi bawah permukaan Gunung Ungaran didapatkan berdasarkan studi yang telah banyak dilakukan pada proses panas bumi Gunung Ungaran secara geologi, geokimia, dan geofisika. Pada penelitian geokimia, manifestasi panas bumi Gedung Songo terdiri dari fumarol yang memiliki suhu paling tinggi bertemperatur 86 derajat Celcius, mata air panas bertemperatur 50 derajat Celcius, dan pH asam yaitu 1,5 sampai 5,5. Tanah panas dan batuan ubahan. Kemudian estimasi temperatur reservoir berdasarkan geotermometer kimia air panas berkisar kurang lebih 189 derajat sampai 236 derajat Celcius. Komposisi gas dari fumarol Gedung Songo mencirikan gas yang sangat dipengaruhi unsur magmatis dengan temperatur lebih dari 300 derajat Celcius. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun proposal tugas akhir ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga proposal saya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.